Shalom. Shalom. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita. Oh iya, Ibu di sini tidak sendiri. Ibu ditemani dengan para pamong-pamong yang cantik-cantik. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Ani, dan Saya Ibu Susi. Saya Ibu Puji. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, jangan lupa persiapkan Alkitab. Yang kedua, persiapkan persembahan. Jangan lupa meminta ke mama, papa, atau ibu bapak. Selanjutnya, yang terpenting adalah kita harus mempersiapkan apa anak-anak? hati Ya, kita. betul, hati kita. Meski kita ibadahnya dari rumah, tapi jangan lupa ya, kalau ibadah kita harus tetap berpakaian rapi. Dan ibadahnya jangan sambil tiduran ya, atau sambil makan. Ya. Karena apa? Karena kita sedang menghadap Tuhan. Tuhan. Yuk untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Dengan berdiri ya. Ya, Ya, kita lakukan sambil berdiri. Yuk, Yang kita semangat berdiri ya, ya. anak-anak Semangat ya. ya, semangat ya. Ku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Halo anak-anak, sebelum ibadah dilanjutkan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu. Terima kasih pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami dan sertai Tuhan sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tanti, kita sebaiknya akan menyanyi dulu. Kita menyanyi lagunya Baca Kitab Suci, ya. Nanti kitab sucinya dibaca bareng-bareng sama Mama dan Papa, ya. Karena ini bacaan kita panjang, nanti membacanya bisa setelah melihat tayangan ini. Mari kita bernyanyi, ibu-ibu, yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bu Tanti harap anak-anak tetap semangat, bersukacita, dan tetap jaga kesehatan. Meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita semua harus tetap semangat. Baiklah, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kami dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami, biarlah apa yang kami dengar dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat berbuah. Biarlah Tuhan kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, biarlah berikan kami kebijaksanaan dan biarlah apa yang kami ucapkan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, bacaan kita pada pagi ini terambil dari Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 21. Karena ayatnya cukup panjang, jadi ada anak-anak bisa membaca di rumah bersama papa dan mama setelah ibadah ini usai. Dan kita akan bercerita, akan mendengarkan cerita tentang seorang pahlawan. Kira-kira ada yang tahu pahlawannya siapa? Kita akan bercerita tentang Gideon. Gideon adalah anak dari Bapak Yoas, orang Abiezer. Gideon ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Dan awalnya Gideon takut karena merasa dirinya masih muda. Dia ragu-ragu apakah dia bisa untuk menerima tugas dari Tuhan. Tapi Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya, akan selalu menuntun jalannya untuk pergi berperang membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan kesalahan yang amat mendukakan hati Tuhan, yaitu menyembah berhala. Sampai akhirnya Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas oleh orang Median. Tetapi selama ditindas oleh orang Median, bangsa Israel menyembah Tuhan, menyembah kembali Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan karena bangsa Median, orang Median sangat jahat dan tidak adil. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan juga memberkati Gideon serta pasukannya selama di perjalanan untuk menemui dan membebaskan orang Israel. Gideon pada waktu itu hanya bersama 300 pasukan saja yang terdiri dari suku Zebulon, suku Manasye, suku Asyer, dan suku Naftali. Sedangkan musuhnya orang Median ada 15.000 orang pasukan. Tetapi mereka tidak gentar. Mereka tetap semangat, tetap bersukacita untuk menolong dan membebaskan bangsa Israel. Ketika di perjalanan sesudah Gideon dan pasukannya menyeberang sungai Yordan, mereka beristirahat.
dan mereka bertemu dengan orang Sukot. Gideon meminta pertolongan kepada orang Sukot karena pasukannya sedang kelaparan. Jadi Gideon meminta orang Sukot untuk memberinya makan. Tetapi orang Sukot menolak, bahkan menghina Gideon dan pasukannya. Akhirnya Gideon tidak putus asa, dia tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu tempat dia bertemu dengan orang Penuel. Dan Gideon melakukan hal yang sama. Gideon meminta pertolongan kepada orang Penuel untuk memberi makan Gideon dan pasukannya. Tapi hal yang dilakukan sama. Orang Penuel tidak mau menolong Gideon dan pasukannya. Akhirnya dengan rasa lapar, lemas, Gideon dan pasukannya tetap berjalan menuju medan peperangan. Tetapi mereka sangat yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong mereka, memberikan kekuatan mereka kepada mereka dan memberikan mereka kemenangan. Dan rasa percaya itulah yang membuat mereka akhirnya menang melawan orang Midian. Akhirnya tugas dari Tuhan sudah dilaksanakan oleh Gideon dan pasukannya. Mereka menang dan bangsa Israel bebas. Nah, anak-anak, demikian cerita tentang Gideon. Tadi dicerita, Gideon dan pasukannya adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan dengan keadaan lapar pun mereka tetap berangkat untuk menolong bangsa Israel. Dan mereka juga yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Akhirnya keyakinan itulah yang memenangkan peperangan mereka. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita mencontoh Gideon dan pasukannya. Menjadi orang yang taat, menjadi orang yang percaya akan Tuhan, tidak takut, tidak mudah putus asa, tidak membenci walaupun tidak ditolong. Dan yang paling utama adalah suka tolong-menolong. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita pasti diajarkan oleh kedua orang tua kita, guru agama kita, guru sekolah minggu kita untuk saling tolong-menolong dari hal yang kecil. Karena Tuhan pun juga mengajarkan demikian. Jadi bila kita dimintai tolong oleh teman kita, saudara kita, terlebih orang tua kita, hendaklah kita menolong selagi kita bisa. Kalau ditolong orang tua, itu sudah kewajiban kita sebagai anak, jadi harus menolong orang tua. Suatu contoh, kalau di rumah ya kita menolong, membantu mengerjakan apa yang kita bisa. Kalau di sekolah, kita misalnya membawa bekal lebih atau membawa uang saku lebih. Sedangkan kita melihat ada teman kita yang tidak membawa bekal, tidak diberi uang saku dengan orang tuanya. Kita bisa berbagi makanan atau uang saku itu kita belikan dan kita makan bersama. Nah, itulah bentuk tolong-menolong yang bisa kita lakukan di sekolah. Dan ada ayat Nats, ayat hafalan yang wajib adik-adik hafalkan di rumah. Yang terambil dari Galatia 6 ayat 2. Yuk kita buka yuk Alkitab kita. Kita baca di Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi kita baca di Alkitab kita di Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Semoga kita semua, Bu Tanti dan adik-adik semuanya, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk meneladani sifat dari Gideon dan pasukannya yang suka tolong-menolong. Amin. Baiklah, untuk merespon firman pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap, siap. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita sambil kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 29, Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi yang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Mari anak-anak, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, kita tutup mata, lalu tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, biarkanlah kami anak-anak-Mu bisa meneladani sifat dari Gideon, anak yang patuh, taat, dan suka menolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami ini Tuhan, dan kiranya Engkau lindungi kami semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan. Berkatilah kedua orang tua kami yang selama ini telah membimbing, mendidik, dan membesarkan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan ini agar dapat berguna untuk tumbuh kembang gereja-Mu di dunia ini. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami anak-anak-Mu semua saat ini hingga kekal untuk selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini telah usai dan Jangan lupa jaga kesehatan. Walaupun kita hari ini masih belajar dari rumah, tetapi jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu membantu ibu dan bapak di rumah. Tetap semangat dan selalu bersukacita. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sukacita di Hatiku. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Minggu dan memberkati. berkati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Oke, hari ini kita akan membuat ketampilan atau kerajinan dari bahan plastik ya. Karena dengan bahan atau dengan tangan yang terampil akan membuahkan karya yang indah. Oke, kalau begitu kita lihat hasil-hasilnya dari bahan plastik itu. Adik-adik bisa nanti minta bantuan papa, mama di rumah untuk minta bahan-bahan itu dari bahan plastik ya. Ya, kita lihat hasilnya. Ini dari bahan plastik toples ya. Adik-adik punya ya di rumah, nanti bisa minta papa, mama. Kemudian ada botol, bisa dibuat dari ini untuk apa? Tempat bunga, tempat pensil. Kemudian bisa dari gelas, bisa membuat tas atau membuat bahan ini untuk topi. Ya, oke. Nah, langsung saja kita buat. Pertama kali bahan yang dipakai adalah kain panel. Kemudian yang kedua kaos kaki yang bersih ya. Kemudian kain perca. Kemudian toples. Kemudian renda. Ya, yang terakhir pernik-pernik ya. Pertama kali kita gunting, kita membuat mal ya. Mal itu untuk topinya. Topi ya, kita gunting. Ya, kita membuat malnya ini 2. Kemudian kita membuat bibirnya untuk kepala ya. Kita ada malnya, kita gunting 2 kali. Untuk 2 kali, kemudian nanti kita akan lem ya. Kemudian setelah ini kita membuat tutupnya ya. Lingkaran seperti ini kita gunting, hasilnya seperti ini ya. Jadi yang pertama tutup, kemudian atasnya, kemudian topi. Yang terakhir adalah mulutnya kecil, kemudian ada mata. Mata-mata untuk boneka ya. Kemudian pertama kali adik-adik tutupnya kita lubang ya. Ini untuk memasukkan koin atau uang ke dalam toples. Setelah itu ditutup, kemudian dibalikkan ya.
Kemudian ini ada kaos kaki, dimasukkan. Ya, nah seperti ini, dimasukkan, kemudian kita tutup. Nah seperti ini. Kemudian ini yang bulat kita tempel ya, dilem. Pakai lem ya adik-adik, nanti pakai lemnya pelan-pelan, hati-hati. Nah, supaya kita bisa masukkan koin ke dalamnya. Kemudian ini juga dilem. Jadilah seperti ini. Kemudian untuk membuat atasnya, kita lem seperti ini. Ya. Kemudian yang atas, kemudian kita lem lagi yang bawah. Jadi seperti ini ya adik-adik. Kemudian untuk mempercantik, kita lem lagi pakai renda. Ini yang atas. Pakai renda. Kemudian kalau selesai, kita lem atas bawah. Kemudian diberi hidung ya, jangan lupa hidungnya juga ada ya adik-adik, seperti ini. Kemudian kasih mata, kemudian kita kasih bibirnya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah yang sudah kita potong. Nah, dilem jadilah seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau pingin lebih bagus, kita pakai renda ya. Ada pakai renda seperti ini. Kemudian di sini. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kita manfaatkan barang-barang bekas atau plastik bekas di rumah, toples bisa dimanfaatkan di rumah ya. Jadi anak-anak bisa mencoba. Selamat berkarya, selamat mencoba. Semoga berhasil. Tuhan memberkati.